Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini 9 April 2024, mari bersama kita datang untuk menyembah Dia, bertemu kembali dalam ibadah Yestoya Revival. Sebelum kita memulai ibadah Yestoya Revival pada saat siang hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk segalanya yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena-Mu, semua karena berkat anugerah-Mu nyata bagi setiap kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Kau memberkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan ibadah Yestoya Revival siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita nyatakan amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh Tuhan, Kau punya rencana bagi kami. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, aku menyembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari bersama kita datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami serahkan Tuhan segala perkara yang kami punya. Sebab Engkau sanggup menyelesaikan satu demi persatu Tuhan. Kami tahu Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam Yestoya Revival. Saya berdoa untuk setiap kita, dimanapun kita berada, kita mengalami pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan engkau dengan Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Saya percaya firman Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, ketika kami sujud di altar-Mu, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, Tuhan yang hadir untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami, perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, semua selaras dan hidup dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masih bisa beribadah lewat online dimanapun engkau berada. Saya percaya hadirat Tuhan yang menjamahmu, firman Tuhan yang menuntun engkau agar kau terus hidup di dalam Tuhan. Ya, saya katakan hiduplah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi pengendali dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ya, ketika kita diperhadapkan satu masalah, kita diperhadapkan suatu penyakit, kita di dalam satu kondisi tekanan, kemana kita harus lari, kemana kita harus mencari, kemana kita harus bersandar. Nah, firman Tuhan pagi hari ini untuk setiap kita. Di dalam Mazmur 107 ayat 6 dikatakan, Mazmur 107 ayat 6 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Firman Tuhan dikatakan di sini, ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin saat ini kau dalam tekanan,
cemas, khawatir, takut, himpit utang, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, keluarga yang tidak harmonis, masalah-masalah timbul dalam kehidupan kita. Kita masih manusia, kita pasti akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada. Orang meninggal juga, kalau dia masuk surga, puji Tuhan, haleluya. Kalau dia masuk neraka, berarti itu satu siksaan yang akan terjadi, kekal adanya. Tetapi setiap kita orang percaya, ketika dengan lidah mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kemana kita berseru? Yaitu kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia pengendali dalam kehidupan kita. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang ada yang hidup. Maka kita sudah merayakan Jumat Agung. Dia tergantung di atas kayu salib menjadi kutuk, seharusnya kita jadi kutuk. Tetapi Dia menggantikan, Yesus menggantikan kita. Karena cinta kasih-Nya, Allah penuh besar kasih-Nya, Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap kita yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Makanya cinta kasih Bapa itu, kita datang kepada Tuhan, kita berseru-seru, kasih Bapa yang penuh kasih, kebaikan itu dapat menolong setiap kita. Maka kemana kita harus berseru? Ya kepada Tuhan. Jangan kau mengalami masalah, kau datang kepada dukun, kau datang kepada normal. Mungkin paranormal bisa mengabulkan doamu, mungkin paranormal bisa menjawab apa yang kau perlukan. Tetapi itu semua tidak ada yang gratis, Bapak Ibu. Semua pasti ada tumbalnya, semua pasti ada yang dipertaruhkan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang menciptakan engkau, saya katakan sekali lagi, yang membentuk engkau, yang memberikan kehidupan untuk setiap kita, saya percaya kemurahan, kasih dan belas kasihannya yang dapat menolong setiap kita. Datanglah kepada Tuhan, percaya, datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, saya percaya oleh kasih-Nya, kemurahan-Nya yang menolong setiap kita. Dalam kesesakan, dilepaskan dalam kecemasan. Nah, yang cemas saat ini, firman Tuhan dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Mungkin ada yang gelisah, takut, masa depan anak saya bagaimana ya? Biaya studi anak saya bagaimana ya? Kebutuhan hidup saya bagaimana ya? Bayar kos saya bagaimana ya? Bayar kontrakan rumah saya bagaimana? Sakit saya bagaimana ya? Cemas, khawatir, takut. Yang diisi malah ketakutan yang timbul. Ketakutan yang akan terjadi di kenyataan. Karena ketakutan, kekhawatiran itu kan dalam pikiranmu. Pikiranmu sendiri dalam hatimu. Tetapi ketika pikiranmu, hatimu diisi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang harus menjadi otoritas dalam pikiran dan hatimu. Yang firman yang hidup itu berbicara untuk setiap kita. Maka firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hanya kepada Tuhan Dia dapat melakukan keajaiban untuk setiap kita. Mungkin kau mengandalkan manusia terbatas. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa ingkar janji, tetapi kau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menjawab tepat waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dengan kehendak kita mau cepat Tuhan, mau instan cepat, ya. Tetapi Tuhan berbeda. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Tuhan tahu akan setiap kebutuhan dan keperluan setiap kita. Datang kepada Tuhan. Maka di Mazmur 62 ayat 2 dikatakan di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Itulah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada kedamaian, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Lihat bagaimana kita datang tenang, dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana? Ya doa.
Dengan berdoa kau menghampiri Tuhan, dengan berdoa kau berkomunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa kau mendengar suara Tuhan yang berbicara untukmu juga, kau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dengan doa engkau melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan, jauh daripada Tuhan, kita akan mati. Mati mungkin fisikmu masih hidup, tapi rohanimu yang mati nantinya. Makanya bagaimana? Ya firman Tuhan perlu kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Mazmur katakan, seperti tumbuhan yang ditanam di tepi air, pohon yang ditanam di tepi air, dia akan bertumbuh, berbuah di dalam. Tetapi jangan lupa, akarnya itu harus menyerap asumsi. Ada sesuatu yang dimakan sehingga pohon itu akan bertumbuh oleh akar tersebut. Maka ada pondasi yang kuat di dalamnya. Pohon itu akan bertumbuh, berbuah, akan semakin tinggi, bertumbuh besar. Pondasinya sudah kuat gitu. Makanya untuk setiap kita juga pondasi kita harus kuat, yaitu apa? Firman Tuhan. Lewat doa dikuatkan kembali. Firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa itu yang dapat menolong setiap kita. Maka dikatakan apa? Daripadanya keselamatanku. Dari siapa? Ya dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau diselamatkan, engkau ditebus, engkau dibebaskan oleh Tuhan. Untuk setiap kita ada kemenangan, ada kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penebusan Tuhan Yesus di atas kayu sudah selesai. The finish, katakan. Tuhan mau untuk setiap kita hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Keselamatan apa? Dalam keluarga kita. Ada keharmonisan dalam rumah tangga. Ada berkat-berkat Tuhan yang tercurah. Jangan keluarga-keluarga yang ribut terus. Di mana keluarga-keluarga yang ribut, di situ Tuhan tidak akan memerintahkan berkat. Tetapi di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kerukunan, maka Tuhan yang akan memerintahkan berkat-berkatnya. Keselamatan apalagi pekerjaanmu, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong. Mungkin ada yang berniat jahat juga, mungkin ada yang menjatuhkan, mungkin ada yang menyikut engkau. Tapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan yang akan menyelamatkan pekerjaanmu. Bisnismu juga, mungkin ada yang menutupnya dengan cara-cara dunia. Mungkin ada yang tidak senang, tapi percayalah perlindungan kita. Dikatakan firman Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus berharap, bersandar, berseru kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang melakukan keajaiban-keajaiban untuk setiap kita. Kau yang sakit sekarang, berseru, percaya, katakan, aku disembuhkan, aku diberikan kesehatan, aku dikuatkan Tuhan kembali. Dan sakit apapun di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan engkau. Firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada kekuatan, ada sukacita, itulah yang menjadi vitaminmu untuk tubuhmu sehat, untuk tubuhmu kuat. Jangan kau diisi dengan kecemasan, ketakutan, malah bukannya membaik, bisa memburuk jadinya. Tetapi isilah sesuatu hal, isilah dengan vitamin sukacita, damai sejahtera. Kasih, kau menabur kebaikan, maka kau menerima kebaikan juga. Puji Tuhan, untuk siang hari ini saya berdoa untuk setiap kita, dia Tuhan, dia Allah yang sanggup menolong kita, memulihkan setiap kita, membebaskan setiap kita. Mungkin ada yang terikat juga dengan kutukah, keturunan penyakit. Saya berdoa oleh kuasa darah dan bilur Yesus yang memerdekakan hidupmu agar engkau tidak terlepas lagi. Mungkin alkohol, minuman keras atau merokok. Saya berdoa dia Allah yang sanggup memulihkan hidupmu. Engkau mau datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Saya percaya dia Tuhan Allah yang terus menjaga, menyertai, melindungi kita. Dia Tuhan Allah yang memberkati setiap kita. Dia Tuhan Allah juga yang menjawab tepat pada waktunya. Setiap kita orang yang percaya dalam Tuhan, tenanglah, percaya Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Ketika engkau berseru, ketika engkau mengangkat tangan, saya percaya dia Tuhan turun tangan membela
dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang hidup, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami berseru kepada Engkau, ketika memohon kepada Engkau, Tuhan yang melakukan keajaiban untuk setiap kami Tuhan. Iman percaya kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjawab, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang melakukan keajaiban, 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 mujizat, 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 pertolongan, pertolongan untuk setiap kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan mau berdoa kepada jemaat-Mu yang melihat tayangan ini secara live streaming, Tuhan yang menolong mereka semua, Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, baik rumah tangga, bisnis, pekerjaan, usaha apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan mau hidupmu, hiduplah kudus, hidup berkenan di hadapan Dia. Sebab tanpa kekudusan, Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaan atas hidupmu. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Tuhan yang menolong engkau selalu. Kamu juga berdoa jika mereka ada yang putus harapan, hilang pengharapan, masa depan mereka. Hamba berdoa, Tuhan yang membukakan pintu-pintu masa depan, berkat yang baru atas jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, pekerjaan mereka diberkati, pekerjaan mereka ditolong oleh Tuhan, usaha keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa yang lemah imannya dikuatkan kembali. Biar kasih Tuhan, kasih mula-mula itu berakar, tumbuh kembali api Roh Kudus yang membakar hidupnya, yang membakar hatinya, ada kekuatan, ada semangat yang baru di dalam Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, dan ada yang sudah lama tidak beribadah, tidak bergereja, Tuhan yang menjamah kembali Tuhan, agar hatinya kembali untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang ada, yang menolong, memberkati Engkau, menguatkan Engkau, firman yang hidup dan berkuasa itu menjadi kekuatan setiap kita yang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa akan mengakhiri ibadah Yesterday Revival hari ini. Hamba-Mu memohon berkat untuk setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang melindungimu, Tuhan yang menjaga setiap keluar masukmu, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidupmu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkatilah setiap rumah tangga yang ada, pernikahan diberkati oleh Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada anggur-anggur yang manis yang tercurah daripada Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat dan membawa engkau dari satu kemuliaan demi kemuliaan, dari satu kemenangan demi kemenangan. Terima, bawa dan nikmati setiap berkat-berkat Tuhan, cinta kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus menyertai engkau siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Setiap kita percaya dan terima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.